tengah kegawatan perjuangan kemerdekaan, terjadilah tikaman terhadap Pancasila, yaitu pengkhianatan Front Demokrasi Rakyat PKI di Madiun, 18 September 1948. Keadaan Indonesia semakin sulit. Setelah perjanjian Trivale, wilayah kita semakin sempit. Banyak rakyat kehilangan harapan. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah sudah tidak mampu membawa perubahan. Banyak anggota Front Demokrasi Rakyat juga kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Kalau begitu, kita harus mengambil langkah besar. Aku baru kembali ke Indonesia. Sudah waktunya PKI bangkit kembali. Apa rencanamu? Kita satukan seluruh kekuatan kiri. Kita mulai dari Madiun. 16 September PKI di bawah pimpinan Musso tiba-tiba mengambil alih Madiun. Kantor pemerintahan direbut, markas polisi jatuh, dan mereka memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, sebuah pemberontakan yang ingin mengganti arah bangsa. Dalam sekejap api itu merembet ke Magetan, Ponorogo, hingga Ngawi. Dan tokoh masyarakat seperti bupati, guru, hingga para ulama dan santri ditangkap dan dieksekusi. Lubang-lubang pembantaian mulai ditemukan, menjadi saksi bisu betapa mencekamnya hari-hari itu. Semoga rakyat berpihak kepada kita. Hari ini, kita mulai menguasai Madiun. Beberapa kantor pemerintah sudah berada di bawah kendali kita. Inilah awal perubahan. Dalam waktu singkat, kota Madiun jatuh ke tangan kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Front Nasional. Revolusi berdarah membanjiri Madiun. FDR PKI menyebutnya sebagai perjuangan suci. Sementara pemerintah menyebutnya sebuah pemberontakan. Saya menerima laporan bahwa Madiun telah dikuasai kelompok PKI. Benar, Pak Presiden, mereka telah mengambil alih beberapa kantor pemerintahan. Republik tidak boleh terpecah. TNI siap menjaga keutuhan negara. Kita harus bertindak cepat. Saudara-saudara, di Madiun telah terjadi pemberontakan yang mengancam Republik Indonesia. Saya meminta seluruh rakyat tetap setia kepada pemerintah yang sah. Jangan mudah terpengaruh oleh ajakan yang memecah belah bangsa. Republik Indonesia harus tetap berdiri tegak. Perintah diterima, Pak Presiden. Melihat situasi memburuk, Presiden Soekarno memerintahkan penumpasan total. Pasukan Republik termasuk divisi Siliwangi bergerak cepat merebut kembali kota demi kota. Prajurit, tugas kita bukan memusuhi rakyat. Tugas kita menyelamatkan Republik Indonesia. Laksanakan tugas dengan disiplin, hindari korban yang tidak perlu. Kemenangan sejati adalah ketika negara tetap utuh. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa kami kan berjuang. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikis habislah mereka. Pasukan pemerintah semakin dekat. Mengapa mereka bergerak begitu cepat? Atas nama Republik Indonesia, hentikan perlawanan. Kami tidak akan menyerah. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Perlawanan telah berakhir, Republik akan tetap berdiri. Musso tidak menyerah lalu melarikan diri. Musso memang melarikan diri setelah Madiun direbut kembali. Tetapi kemudian ia tewas dalam sebuah baku tembak dengan pasukan pemerintah di daerah Ponorogo pada akhir Oktober 1948. Lalu dia dibakar tepat di alun-alun Ponorogo dan disaksikan oleh semua penduduk Ponorogo. Peristiwa Madiun tahun 1948 menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. TNI bertugas melindungi negara dan rakyat. Sejarah akan mencatat setiap keputusan yang diambil. Semoga bangsa Indonesia tidak lagi terpecah oleh konflik sesama anak bangsa. Persatuan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila diuji kekuatan dan keampuhannya terhadap ideologi asing. Namun, Gubernur Militer Gatot Subroto bersama Brigade Sadikin dan Brigade Wonsuwoyo berhasil merebut kembali kota Madiun hanya dalam waktu 10 hari. Sejarah mencatat pemberontakannya, tapi rakyat mencatat jenazah-jenazah yang tak pernah ditemukan. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah perkampungan di Jawa Timur, lampu padam, pintu-pintu tertutup, dan suara langkah kaki yang terdengar seperti ancaman. Tahun 1948, peristiwa Madiun pecah, dan yang menjadi sasaran pertama adalah kiai, ulama, dan para penjaga pesantren, karena mereka dianggap sebagai benteng terakhir yang tidak bisa ditaklukkan dan menghambat ideologi komunis. Bukan hanya mereka, tokoh masyarakat, para santri, hingga warga yang berpegang teguh pada agama ikut ditandai sebagai musuh. Malam itu, banyak kiai dijemput paksa, dibawa dari rumah, diikat, diseret ke lereng-lereng hutan, dan banyak yang tidak pernah kembali. Nama-nama mereka mungkin tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran, tapi kisahnya hidup di Madiun, Ponorogo, Magetan, Kediri, dan Ngawi. Inilah peristiwa Madiun 1948 saat keyakinan dipertaruhkan dan para ulama serta santri membayar semua dengan nyawa. Di balik sejuknya angin lereng bukit desa Kresak Madiun, berdiri sebuah saksi bisu abadi, tempat di mana air mata, darah, dan sisa-sisa perjuangan para pendahulu dijaga. Kini, gerbangnya terbuka lebar. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi jarak. Siapa saja, dari generasi mana saja, bisa masuk dan menyentuh batu, membaca nama-nama, dan meresapi arti dari sebuah pengorbanan. Agar kita ingat bahwa damai hari ini dibayar dengan nyawa di masa lalu. Akhirnya kelar semuanya, senangnya. Hey Macarena,